Lihat, mirip siapa coba? Putusin sama cowok. Cowok. Materi lu dari orang semua sih. Ini baru roasting kayak gini. Semuanya selamat datang di Lugas, lucu gak sih? Harus lucu. Udah 4 besar nih bos. Yang masuk ke 4 besar tentu aja dari seleksi yang sudah kita jalani minggu-minggu kemarin. Siapakah jagoan kalian? Dan tentu saja pemenang dari Lugas Season 1 ini akan mendapatkan hadiah sebesar puluhan juta rupiah. Dan hari ini dengan special treatment di episode ini, kita akan menjadi saksi siapakah dari mereka yang akan masuk ke Grand Final Lugas Season 1. Sebelum ke peserta, ada baiknya kita menyapa dewan juri kita terlebih dahulu. Juri pertama, seorang yang kita sering lihat di layar kaca. Suka banget nonton film tapi nggak pernah main film. Bukan karena pemilih, tapi memang belum ada yang nawarin. Hobi banget sport kayak golf atau futsal. Bukan karena orangnya sporty, tapi karena kepengen punya mobil sport. Berhubung lagi nabung mau beli rumah baru, sportnya dulu yang dilakuin. Mobil sportnya mah belakangan. Itu juga kalau boleh sama istri. Ini dia Wendy Cager. Juri kedua pengen jadi rockstar, tapi nyatanya kecemplung di komedi. Banyak komika respect sama dia, bukan karena dia senior atau banyak programnya, tapi banyak rahasia komika yang dipegang sama dia. Yang ke tempat pijit lah, pokoknya rahasia yang istri mereka nggak tahu. Kita sambut satu-satunya juri yang pakai gelas warna pink, Diki Divi. Juri ketiga, seorang yang kita kenal petinggi di sebuah komunitas stand up comedy. Lagi sering survei tempat keliling Pulau Jawa. Katanya sih belum dapat tempat buat acara jambore. Padahal kayaknya mau ngabisin anggaran komunitas di akhir masa jabatannya. Lagi was-was sama pemilu. Bukan karena jagoannya menang atau kalah, tapi takut rezim yang baru nggak deket sama komunitas. Jadi nggak dikirimin bunga lagi kalau ada acara deh. Ini dia Ajis Doaibo. Langsung saja kita mulai Lugas, lucu gak sih? Harus lucu. Peserta pertama, ia paling gak suka sama cewek-cewek tocil. Bukan karena ia suka yang besar, namun ia takut ceweknya minder karena kok ukurannya gedean punya dia daripada ceweknya. Ini dia Catur. Catur. Ya, Pak. Feeling gue sih lu bakal masuk final. Karena baju lu sama kayak Diki. Ya, waktu lu 5 menit, pergunakan sebaik-baiknya. Santai, relax, ya. Do your best. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue ini udah nikah ya teman-teman. Dan alhamdulillah kehidupan gue sekarang gak bahagia. Gue itu kesel banget sama bini gue. Karena dia itu suka banget sama cowok-cowok Korea. Kayak Jungkook, Jimin, Kim Jong Un. Bahkan semua cowok Korea. Kenapa sih? Apa sih kerennya cowok Korea? Karena putihnya. Gue juga pernah putih, walaupun gak rata. Cuman gue kesel banget sama bini gue. Pas gue udah mulai putih, disalepin sama bini gue. Kan hitam lagi. Bini gue ini suka banget ya yang berbau-bau Korea. Kayak misalkan makanannya, stylenya,
Bahkan logat bicaranya. Gue sih gak masalah. Cuman aneh aja gitu. Orang Jawa sok-sokan ngomong bahasa Korea. Nah kalau orang Korea mah enak ngomongnya. Opa, hanya ngasih omo. Nah kalau orang Jawa, piye kabar homo, kayak ngatain gitu. Dan gue ini kesel banget ya sama bini gue. Setiap gue kasih duit, bukannya buat beli keperluan rumah tangga, malah buat beli poster, gantungan kunci, sama LED stick. Kalian tahu nggak sih LED stick itu apa? Itu loh pentungan yang nyala-nyala. Emang dia mau parkir atau mau touring? Bawa pentungan anjir. Sot. Dan saking ya bini gua ngefansnya sama boyband Korea. Bini gua pernah dandanin gua kayak cowok-cowok Korea. Nih, lihat nih fotonya nih. Lihat. Mirip siapa coba? Kayak logo Michelin kan? Mau nggak buat nakut-nakutin anak kecil? Dan gilanya lagi, bini gue pernah bilang sama gue, kalau nanti punya anak cowok harus mirip kayak Jungkook. Kan nggak mungkin seorang Jungkook gitu, udah ganteng, putih, badannya six-pack, tangannya kecil, kalau meraung, yang lain pasti mundur. Kalaupun gua mirip sama cowok Korea, gua lebih mirip kayak Kim Jong Un. Perut sama-sama gendut, pipi sama-sama gemoy. Palingan juga gue tinggal potong sedikit aja rambut gua. Udah mirip kan gua kayak Pak Prabowo. Oke gas, tabrak Mahmud. Di sini ada yang suka boyband Korea nggak? Kalau ada angkat tangan dong. Ada. Oh, nggak semuanya ya. Kalau kakak suka? Nggak. Suka boyband Korea nggak? Nggak. Sama, aku nggak suka juga. Aku sukanya kakak. Ya sudah, sekian. Gue Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur. Sayang Tur, 32 detik lagi waktu masih tersisa. Ya kan? Itu akan mempengaruhi penilaian lo. Gua fair-fairan dari awal. Dan gua kalau secara overall sih ya masih 50-50 lah. Tapi yang gue langsung lemes ketika lo langsung awal perform tuh, gue kehilangan kuda-kuda halus. Tur, menurut gue kuda-kuda lu tuh udah ngebuka jalur ketawa buat gue ya, nggak tahu buat yang lainnya. Tapi buat gue tuh itu lu langsung gerak tuh udah gue udah ngebayangin cerita apa yang lo mau bawa gitu. Lu justru di babak 4 besar, lu malah pengen menghilangkan ciri khas lu. Kalau menurut gue jangan sok keren. Lu tuh udah keren dengan kuda-kuda lu yang aneh tuh, menurut gue lu udah keren banget gitu. Ya, dengan gaya lu, dengan gerakan lu yang offbeat, itu catur gitu. Jadi kalaupun misalkan lu nggak berhasil jadi juara gitu, tapi orang akan nginget lu sebagai orang yang punya semangat luar biasa Tur. Karena lu dari diem nih, dari episode awal lu diem kayak orang ragu, kayak orang takut, terus tiba-tiba lu jadi banyak gerak gitu. Gula sih feeling gua sih. Sugeras. Istilah bukan gula gitu, kebanyakan gula gitu. Gua nggak tahu. Lu awal begitu berdiri, gua nggak ngelihat lu ada sebuah ketenangan dan sebuah keyakinan.
keyakinan lu hanya sekitar 70-60% aja gitu. Nggak kayak catur sebelumnya yang datang tuh kayak bodo amat, gua nggak peduli apapun hasilnya gitu. Tadi lu kayak berdiri di situ udah yang aduh dapat gaya gitu. Sayang sih, tapi secara overall sih oke lah. Semoga lu bertahan dan masuk ke grand final. Assalamualaikum. Itu center. Kaget. Udah ada klip. Udah ada klip. Nyari mic nggak ada. Jadi gak usah dong. Catur, kalau yang masalah keresahan Korea tuh relatif mudah soalnya karena tuh ngepop banget, itu udah jadi budaya kan. Maksudnya jadi budaya tuh kekoreaan ini tuh relatif mudah, artiannya lu bisa gampang dapat banyak ketawa asal yang lu bahas tuh relatable. Tadi beberapa hal tuh udah cocok sebenarnya, tapi elunya yang ngeblank di depan. Ini durasi 32 ditambah tadi lu ngeblank, mungkin lu jadi korupsi waktunya 35 detik kurang lebih. Itu ngaruh tuh setengah menit. Maksudnya ntar nggak fair ketika ngitung LPM lu lebih banyak tapi durasi lu lebih sedikit. Terus tadi seru banget lu di ending memakai teknik riffing. Itu salah satu poin juga tuh, lu bisa memanfaatkan situasi. Cuma kayaknya lu harus ngintip-ngintip durasi. Tadi kan masih banyak tuh waktunya. Ya walaupun emang riffingannya tuh riffingan yang template ya. Maksudnya lu nanya sama orang, suka ini enggak aku suka kamu gitu. Tapi itu nanti akan jadi sebuah, ya mungkin nggak ada yang ngeh, tapi kalau kami bisa ngeh karena lu kan sebelumnya ngebahas lu nurutin istri lu. Tapi di ending lu kok nge-riffing suka sama cewek gitu loh, kayak gitu-gitu. Mungkin lu bisa korelasi. Bisa diiniin. Oh Mbak juga suka K-pop. Oh sama, istri saya juga gitu. Suka Persija, kayak gitu-gitu. Yang gitu-gitunya bisa main patah-patahan kayak gitu-gitu. Secara penampilan sih secara strukturnya enak. Lu buka dengan materi ditutup dengan ending. Lu itu ciri khasnya kuda-kuda lu yang nggak enak dilihat itu. Beneran, tapi nggak enak dilihat, tapi jadi hal yang lucu. Ini maaf ya, ini bukan body shaming, di mana orang yang badannya gemuk, gempal, tapi lu mencoba buat merungkuk itu jelek banget. Tapi lucu. Itu. Nah, kita tuh komedian biasanya berdamai dengan hal itu. Muka yang muka yang tidak rupawan gitu, atau dengan kondisi badan yang kurang, maaf nih ya, kurang, istilah kedokteran itu kurang lengkap atau cacat gitu. Itu kita udah berdamai karena itu bisa menjadi sumber kelucuan. Nah, gue nggak tahu kenapa tadi di awal ya, Pak ya. Kok kurang? Apakah lu ngerasa gue kayak gini kayak orang tolol mungkin ya. Mungkin padahal itu lucu banget tuh kalau di awal. Karena postur lu ini mungkin jadi notes juga buat teman-teman, karena postur lu tuh tidak memungkinkan buat kayak gitu tapi jadi hal yang lucu. Mungkin gitu. Nah, satu lagi, kamu ngapain masih di situ? Udah, masih komentarin sama Bapak. Belum selesai, masa dia turun. Bapak selesaiin dulu, habis itu dikit. Udah. Gitu. Berarti nunggu saya nih? Iya. Nah, berikutnya masih banyak, Jis. Banyak sekali. Udah dari saya, terima kasih. Kalau gitu. Ya. Halo Catur, selamat malam Catur. Malam Pak. Oke, Dr. Winseld Great Mofrom, seorang aktivis asal Tobago Trinidad yang pernah 2 hari berdagang spion di Asam Reges. Asam Reges lagi. Nyari batangan sepeda tuh. Ada tuh. Asam Reges. Iya, dia berkata, do your best and be yourself. Hari ini ada sedikit kekurangan yang dimana menjadi ciri khas kamu banget itu nggak ada. Dimana kuda-kuda yang tadi dibilang, mana ya catur banget. Yang ngengkang lu gitu, itu khasnya lu banget gitu. Walaupun yang khas bukan lu aja, ada papis kan. Khas papis. Thank you dong. Khas papis kan. Makanan khas yang nggak bisa dimakan, makanan khas papis. Aku seneng tadi tatapan matamu setelah kamu ngeblank, ada tatapan kembali percaya diri, lihat ke penonton, lihat ke juri gitu kan. Bahkan ada teknik-teknik riffing di mana, aduh kamu ada di momen yang tepat, karena di sebelah kanan saya ini ada Ajis yang dikenal sebagai dewa riffing. Ajis bisa dalam setengah jam itu bikin ombak ketawa, wah cuma dengan riffing. Yang bahkan dia nggak bikin materinya dari bawah panggung, cuma nemu aja di atas materinya sesuai dengan orang yang diajak ngobrol sama dia. Itulah Ajis dapat julukan dewa riffing sampai sekarang. Maaf, gue cuma bisa ngasih dia ceng. Makasih Pak Ajis. Dan selain itu, momen ini juga jadi momen yang membanggakan karena lu bisa dikomentarin oleh seorang
komedian konvensional yang namanya selalu teratas sekarang yaitu Wendy Cagur. Berapa bang abang mau ngasih? Aja goceng. Bang ceban, enggak. Bang, Kenapa masih di situ? saya pas ngobrol. Iya, terus saya suka tatap mata kamu ke penonton, sudah ada riffing, ada kepercayaan diri, secara enjoy, ya bisa dibilang gue 70% menikmati perform lu malam hari ini. Oke, itu aja. The best. Mudah-mudahan karena Allah. Ya Allah. Ya. Dari postur tubuhnya, ia gampang sekali capek. Karena itu, ia punya banyak alasan untuk pijit. Pulang syuting, mijit. Pulang open mic, mijit. Ini mah bukan capek, tapi horny terus. Ini dia, Andis. Ayah, apa kabar? Sehat Pak. Ayah. Oke, Dis. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Gue berharap lu bisa masuk ke grand final. Lu udah satu paket komplit yang luar biasa. Jadi enjoy the show. Kasih yang terbaik buat kita semua. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue ini adalah seorang duda ya teman-teman. Nungguin ya? Gue adalah seorang duda. Padahal kalau dilihat-lihat, gue adalah cowok berkarismatik. Soalnya yang lain Shogun Kebo. Shogun Kebo. Karisma. Shogun Kebo. Tapi gue sebagai duda, itu gue orangnya gak gampang nyerah. Gue selalu tebar pesona kepada cewek-cewek. Dan gue kalau kenalan sama cewek, itu selalu bilang, gue anak buah Wendy Cagur. Gue kerja di Wendy Cagur. Supaya apa? Supaya minimal derajat gue naik. Walaupun dikit. Akhirnya gue kenalan nih sama cewek kan. Halo, nama aku Andis. Nama kamu siapa? Bella. Aku ini kerja di Wendy Cagur loh. Kerja di Wendy. Kamu tahu nggak? Aku tahu. Tepuk tangan dulu dong. Sorry. Ya aku tahu. Itu kan restoran yang siap saji. Itu mah Wendy's, tolol. Itu Pak Wendy. Tahu nggak Pak Wendy? Wendy Cagur. Yang ditinggal nyalek sama temen-temennya. Tapi sekarang gue alhamdulillah ya. Sekarang gue tuh udah punya cewek. Cuman masalahnya rumahnya jauh banget di Rumpin. Lo tahu Rumpin nggak? Bogor sonoan dikit. Itu perjalanan gua dari Kampung Melayu ke Rumpin itu sekitar 2 jam. Nah setengah jam lagi tuh gua terusin ke sono tuh. Udah ada tulisan tuh, selamat datang di Vietnam. Anjing apa Vietnam gua. Mana ada emak-emak lagi jemur baju kena ranjau. Dan kalau ke tempat cewek gua, itu gua tuh harus ngelewatin pohon bambu, kebun pisang, sama pemakaman. Kuntilanak tuh lewat situ aja tuh numpang tuh. Misi numpang anjing. Belum kalau cewek gua nelpon ya kan. Yang rumah aku lagi sepi nih, sokin lah. Cowok gue saat cetek naik motor bat gue ngebut sampai di sono anjing cewek gue udah menopause. Saking jauhnya anjing. Belum lagi kan kalau lewat sono kan motor gue kan pasti kan kotor ya. Namanya jalan masih tanah mulu gitu blok. Nah gue kan namanya ini kan gue balik nih tuh dari Rumpin ke Kampung Melayu kan. Gue ketemu di lampu merah ya kan. Ada bocah kemarin anjing. Nyela gua.
Bang, motornya belok banget. Abis ikutan benteng Takeshi ya? Ih anjing, kata gue bocah kemarin nyela gue. Gue jawabnya kagak, gue abis nganterin tentara Jerman perang. Gue ini ada tipikal orang kalau pacaran tuh gampang banget galau. Gampang banget galau gue kan. Dan gue tuh sampai pernah diputusin sama cowok. Cowok. Maksudnya cewek. Gue diputusin sama cewek kan. Gue diputusin sama cewek kan. Di situ gue galau banget. Persetan dengan cinta. Persetan dengan urusan dunia. Gue mabok. Gue mabok ya kan. Gue nyilet tangan tuh. Sambil gue storyin pakai lagu Lascel. Wajar bila saat ini aku iri pada kalian. Tai. Orang ya, gue sampai nekat pernah mau bunuh diri. Orang ya, itu deh minum obat supaya ode, itu mah udah biasa. Gua nih lari ke kamar mandi, gua minum linso anjing. Gua dibawa ke rumah sakit ya. Gua pingsan dibawa ke rumah sakit. Anjing pas gua bangun, mati kagak, kentut gua berbusa. Sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andis ya, kalau dari itu Kenapa itu? mati kliponnya. Kalau dari Udah ada klipon. udah punya klipon. Oh, kliponnya sekarang. Konten gitu. kreator kan dia Gitu. langsung. Video. Dijepit, iya. Tapi ini lokal prize. Oke. Lokal prize. Oh, ya. itu lokal. Udah. Kenapa Pak Wendy? Itu Kenapa? namanya staples. Oh, staples ya? Staples. Oh, kirain bisa jadi suara mirip. Tidak bisa tahu. Andis, passwordnya apa? Belum net nih bos. Itu loh yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, yang kayak gini-gini yang cair. Kalau tadi ngelihatnya tuh Andis kayak apa ya? Kalau saya ya, mungkin yang lain beda. Kalau saya ngelihatnya tuh kamu bingung kayak ngebahas apa nih, terus terlalu terpaku ngeliatin apa namanya timer. Dikata udah lama, orang baru semenit ngintip-ngintip timer, lu ngapain gitu. Jadi kayak panik, kayak lu tuh tidak punya peluru gitu. Yang kita lihat, padahal tadi udah enak flow-nya. Lu ngomongin A, ngomongin B gitu-gitu. Cuman ketika ada yang nggak kena, ya tadi tuh ada yang nggak kena tuh, lu jadi langsung ngerasa bakal sulit. Padahal itu bisa mainin bomb slide di situ, bisa mainin bomb slide. Jangan terpaku sama, maksud gua ketika show atau kompetisi gitu ya, ketika emang nggak kelar, ya lu kelarin tapi dengan cara lain. Jangan yang nggak kelar nih, karena ngafal kayaknya lu ya. Lu ngafal. Padahal kan di umur lu ini kan itu Maksudnya apa tuh? maksudnya daya hafal berkurang. Oh, iya. Umur kita tuh kan daya hafal berkurang, Pak. Iya. Itu Anda ngomong kita, jadi gua nggak kesinggung. Kita tuh maksudnya yang masih remaja ya. Bukan, kita tuh seumuran dong. seumuran. Maksudnya. Kalau buat Wendy kan sepuh, Puh. Bapak nyala, Bro. Puh, ajarin Puh. Ajarin biar lupa, Puh. Ingat dong. Gitu sama apa ya? Ya itulah Andis, jujur aja LPM dikit. Kita lebih LPM itu kan laugh per minute atau ketawa. Ini kita lebih deket, lebih denger gue bukan LPM tapi IPM. Apa atau idih per menit. Idih per menit. Karena tadi teman-teman dia ngomong ide. Mana ketawanya nih? Ide per menit ya? Ide, enak banget ya nilai-nilai orang. Iya. Padahal kalau kita stand up juga belum tentu. Apalagi yang sebelah sana tuh. Bentar lagi mau stand up katanya. Di acara stand up Indo dia tuh. Wendy. Rasain kayak kita tuh. Bikin materi sampai muka jadi apa? Biru kayak avatar. Itu tuh. Itu aja dari saya, tapi tolong saya mau nanya sekali lagi. Catur ngapain masih di situ? Enggak ada peserta. Peserta. Masih peserta. Emang nonton kalau dia. Itu ya dari saya. Iya.
Selamat malam, Selamat malam Mariki. Andis. Iya, Margaret Stops. Dia aktivis asal Ukraina. Di mana dia adalah seorang kolektor bangkai sapu-sapu. Buat somai ya. Di mana dia masih sepupu dari pedagang spion di Asam Reges tadi. Dia berkata memang jangan menjauh ketika kamu ingin menemukan sesuatu hal yang paling dekat. Jadi ketika kemarin lu ngebahas ini ayah tentang sepa, gue ngerasa itu lu banget. Dan sekarang lu kayak try, mencoba lagi. Jadi yang ada belum melekat banget di Andis. Dan Andis tadi Bang Ajis bilang ngelihat timer mulu. Nggak usah, udah setlist abisin aja dulu. Masalah under, masalah ngelewat itu mah urusan belakangan. Yang penting lu punya satu kesatuan beat udah dibawain gitu secara full. Tadi gue tapi appreciate sama closingnya karena lu udah ngeliat timer. Lu kayaknya effort banget untuk menuju secara detiknya nggak terlalu jauh tapi lu dapat closing yang ada ketawanya, ada gernya. Biar pak khasnya stand up banget tuh. Selamat malam gue Andis gitu kan. Next kalau emang ketika closing nggak dapat lucu, tetap kasih pak tapi dari mulut lu. Pak. Selamat malam gue Andis. Pak gitu kan. Seperti itu. Itu saja Andis. Mudah-mudahan jangan blank lagi ya. Oke. Terima kasih Andis. Andis. Ya Pak. Kemarin tuh episode yang lalu, episode 5 besar, lu tuh begitu ngebawainnya begitu luar biasa luwesnya. Gitu. Gua ngerasain ketika lu membawakan materi Spa, itu lu. Lu memang lagi cerita, itu lu gitu. Kalau yang sekarang, lu seperti mengarang cerita. Walaupun lu bilang, bener Pak, saya punya cewek, orang Bogor. Tapi bagaimana lu ngedeliver semua materi-materi lu, cerita lu, seperti mengarang-arang. Nih di otak gua tadi pada saat lu cerita, gue ngebayanginnya, ini kayaknya orang ngarang deh. Kayaknya enggak deh. Dia emang cuma lagi ngebangun cerita lucu aja gitu. Bukan lagi cerita based on true story-nya lu gitu. Lu nggak sesantai kemarin. Terus emosinya nggak dapet. Apalagi tuh, kayak menopause. Ketika lu bilang bahwa sampai sono udah menopause. Harus ada kalimat sebelumnya tuh. Aduh ya Allah. Gue jalan saking jauhnya sampai rumah cewek gue udah menopause. Harus ada, lu harus ingetin penonton lu bahwa jaraknya jauh, butuh waktu sekian detik ketika lu bilang bahwa sampai sono cewek gue menopause. Kok bisa menopause ya? Oh karena jaraknya jauh. Ya pokoknya tipis-tipis sih. Miking lu berantakan. Iya, gitu. Suka lupa. Karena menurut gua miking berantakan karena dia nggak pede. Sama materinya? Dia nggak pede sama materinya. Semua gerakan lu terlihat bahwa lu nggak pede. Dari awal itu menentukan banget bahwa lu nggak pede. Semoga lu maju ke babak selanjutnya. Agak takut sama istrinya. Kalau misal mau pulang lama dari bekerja, biar bisa pulang lama, ia izinnya bukan bekerja tapi merantau. Ini dia, Ade. Gimana ngeliat penampilan kedua peserta sebelumnya, Dek? Wah, bagus banget, Pak. Bohong kan Anda? Oke, gunakan waktu sebaik-baiknya 5 menit. Artikulasi, miking, gue cuma mau ngingetin itu aja. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak yang udah mau datang ke sini, yang udah mau nonton. Gue bingung, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi gue bohong. Barusan gue bisa ngomong apa-apa. Ngomongin soal pasangan, gue pernah punya pasangan yang posesif. Punya pasangan yang posesif itu nggak gampang. Pertama harus sabar, kedua harus kuat, yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan kalau pacaran sama orang posesif itu lebih sering banget berantemnya. Kalau pasangan lain kan berantem cuma adu argumen. Pasangan gua dibanding piring, gua dibanding termos, gua dibanding sendok. Untung gua ngeles. Pas gua nengok ke belakang udah jadi kitchen set.
Tapi untungnya gue nggak jadi dilempar bata. Coba kalau jadi dilempar bata, bisa jadi wastafel. Dan cewek gue itu egois. Cewek gue nggak mau ngalah, selalu menang sendiri. Jangan kan gue nyalain dia, gue nyalain lampu aja diomelin. Gue nyalain lampu diomelin, orang tokennya belum gue isi. Pas udah gue isi, gue masih diomelin. Orang mati lampu. Pas lampunya nyala, gue masih diomelin. Terus gue bingung harus nyalain apa. Terus cewek gue bilang, lu nyalain diri lu aja. Gue nggak bisa, gue udah konslet. Ya bentar lagi mati dong. Dan ngomongin pasangan juga ada yang matre. Kayak cewek gue, dulu pernah gue dapatin cewek matre gitu. Saking keselnya itu gue kemana-mana minta dibayarin, makan minta dibayarin, sampai tidur aja minta dibayarin. Udah dibayarin pulangnya minta tips lagi. Terus gue bilang, gue nggak punya tip, punyanya Walkman. Mereknya Awo lagi. Pas di setel ada suara Tarsan lagi main sama Jenny. Dan kata orang, kalau cewek itu gampang banget buat dibohongin. Gua nggak percaya. Buktinya gue bohongin emak gue selalu ketahuan. Pernah dulu gue pulang malam gitu ditegur sama emak gue. Kamu habis dari mana? Ngopi di depan rumah nenek. Jangan bohong kamu. Rumah nenek kan cuma belakang doang. Enggak, sekarang udah ada kok depannya, cuman tengahnya nggak ada. Ya namanya juga rumah tua. Dan kalau masalah bohong tuh lebih gampang bohongin bokap gua. Kayak misalkan, "Pah, bagi uang dong." Buat apa? Buat ngasih tips ke mama. Gak usah. Tadi udah kasih sama papa, udah dikasih Walkman. Mereknya Awo lagi. Pas di setel ada bunyi Tarsan lagi main sama Jenny. Muter aja terus muter. Terus juga gue pernah ngeliat orang pacaran di dalam mobil. Kan biasanya kalau misalkan orang pacaran di dalam mobil, mobilnya goyang-goyang itu harus curiga. Gue pernah tuh mergokin tuh. Gue lihat, gue samperin mobilnya pas goyang-goyang. Gue ngeliat di samping. Gue kira lagi pacaran, lagi main. Nggak taunya lagi ngisi bensin. Digoyang-goyang. Paling gak enak tuh pacaran sama anak sekolah. Soalnya pacarannya suka di rumah. Bukannya malah pacaran, yang ada disuruh ngerjain tugas. Terus temennya datang, gue disangka guru piket. Terus kalau lagi puber tuh dandanannya suka aneh. Pipinya merah, lehernya hitam, udah gitu giginya kuning. Udah kayak bendera Jerman. Gue yakin nih cewek kayak begini nih doyan banget masak. Soalnya mukanya racikan. Gue Ade Wangus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Oh, password belum tadi bos. Passwordnya sama ternyata. Passwordnya sama ternyata. Password ternyata. Oke Dek, ya Ade udah nothing special pada akhirnya gitu. Tapi ya lu udah membentuk seorang Ade seperti ini gitu. Spesialnya Ade ya kayak gini gitu. Tapi buat gua akhirnya jadi penampilan lu ya to be honest ya, karena ini kan kita mau ngomongin masalah akan masuk ke grand final. Jadi kayak gue melihat lu ya sebagai seorang performer yang ya memang tidak mudah stand up comedian gitu. Tapi kan setiap orang juga harus punya ciri khas, harus punya apa ya, sesuatu yang diingat sama penontonnya. Apapun itu gitu loh. Gue melihat seorang Ade hari ini less of emotion. Gue semakin sadar gitu, setiap lu perform, gue nggak melihat ada emosi. Lu seperti ayah hanya membawakan sebuah cerita lucu yang mungkin sebenarnya itu based on kisah lu, based on cerita yang lu alamin gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Lu satu-satunya menurut gue yang jarang melakukan eye contact sama penonton lu. Lu ngeliat ke atas, selalu gitu. Gua harap kalau misalkan lu maju ke babak selanjutnya, which is grand final bro. Iya Pak.
penontonnya akan jauh lebih banyak dari ini. Ditonton sama banyak orang itu impian seorang stand up komedian gitu. Lu udah dikasih ruang gitu. Jadi harusnya dimanfaatin banget. Gue berharap banget. Lu masuk grand final, gue nggak mau lagi ngeliat Ade yang sibuk sendiri sama dunianya. Gue pengen ngeliat Ade berbagi cerita sama penontonnya. Gue pengen ngeliat Ade bersenang-senang dengan ceritanya. Gue pengen ngeliat Ade menaruh emosi dan bisa ditangkap sama penontonnya. Iya, Pak. Ya, thank you, Dek. Semoga apa yang gua ucapkan ini bisa lo dengerin baik-baik. Iya, Pak. Passwordnya? Belum net nih, Bos. Oke. Ade, Iya, Pak. tadi ada pujian sedikit ya buat Ade tuh. Lu main rule of three terus pemetaan asumsi bagus tuh yang 1, 2, 3 berkumpul dengan orang soleh. Nah, salah satunya siapa bisa menjalani. Coba, oh diterusin ya liriknya. Oke deh Haji, asik banget nih. Jembatani. Gitu. Obat hati ada. Masih ya, masih. Tapi nggak yakin. Nggak yakin, tapi nggak yakin. Iya sampai Sambil gambar. gambar. Nggak apa-apa. Terus nadanya apa suaranya kayak pelan dulu. Oh, tadi. Lama-lama Kalau fade out. lucu diterusin. Ade ya, tadi beberapa catatannya tuh bener kata Pak Wendy, lu kurang menikmati, kita juga kurang menikmati, lu kayak cuma sekedar gua stand up selesai. Sebenarnya lebih dari itu, kalau stand up itu kan menghibur, kita ini kan orang-orang yang insya Allah nanti akan mendapatkan pahala yang banyak ya. Amin ya Allah. Karena menghibur orang gitu. Tadi closingnya itu udah bagus, ngasih persepsi ini apa nih, ternyata cewek yang suka masak karena banyak racikan. Cuma kurang kena. Kalau ada embel-embel di operasi, di filler, gitu-gitu loh yang perubahannya tuh drastis tuh orang mungkin bisa lebih gong lagi gitu. Nah, ini yang selalu gue bilang sebelum kalian tampil dari awal. Ini gue masih sangat kepikiran. Catur ngapain masih di situ? Ya kan udah perform. Belum selesai. Ya, udah turun. Dia masih peserta. Oke, Iya. kalau gitu saya udah terima kasih. Ya. Tepuk tangan lu dong. Bangus. Selamat malam, Bangus. Iya, malam juga, Pak. Dr. Frederick James. Frederick James sekarang. Seorang aktivis asal Yugoslavia yang selama 2 hari tangannya terborgol di gerobak buntil. Dia mengatakan, just let do it, happen it, and enjoy it. Jadi apapun yang terjadi di atas panggung, lu harus rasain dulu, nikmatin. Kalau dari elunya udah nikmat, otomatis itu 100% kita sebagai penonton udah kebawa gitu. Kalau tadi saya merasakan seperti anekdot saja yang dibacakan. Tidak ada sikap, tidak ada feel. Yang membedakan stand up dengan anekdot adalah di atas gue ngerasa curhat lu gitu. Tapi tadi seperti flat saja. Silakan saja kalau lu mau jadi deadpan Matt Hedberg atau Tom Segura. Tapi sekelas mereka itu bisa menyisipkan ada sikap di situ. Ketika dia marah, wow, I hate my wife and I rock gitu. Sekelas deadpan-nya Tom Segura juga ada feel dia kata marah. Padahal dia jelas deadpan, dia nggak ada act out segala macam, nggak ada. Diksi, verbal, kekuatan punchline-nya di verbal. Orang deadpan kan biasanya nggak dapat punchline yang wah, nggak lama. Pasti sebentar, tak ger. Nah, sekuat mana lu menulis untuk der. Pastikan di ujungnya ada yang lebih lama punchline-nya. Gitu. Kalau tadi masih yang bahkan di closingnya aja masih gue bilang sekelas ya kalau bisa ngeliat Indra Primawan masih kayak halpasnya Indra Primawan sih buat closing tadi Mang Jis ya. Ya. Selamat malam gue Adek. Kalau emang lu jadi personanya makin kuat di sini sebagai deadpan, kuat nulis deh. Ya. Nomor 1 itu kan. Dia nggak ada teknik lain selain menulis. Oke Dek, good luck aja dan mudah-mudahan lu menemukan persona di luar Indra Primawan. Oke, good luck.
Masih. Peserta keempat memakai banyak cara untuk masuk ke keluarga Pak Wendy. Pertama, pernah deketin mbak yang kerja di rumah, gagal. Deketin sepupunya Bu Ayu, gagal juga karena beda jauh umurnya. Sekarang deketin Kauki anak Pak Wen. Kalau gagal juga, dia mau ngancem mau pindah jadi babysitternya Sada anak Ajis doa ibu. Ini dia, Uying. Salah. Oke, Ying, semangat. Paling stres kayaknya. Enjoy 5 menit, oke? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Wendy-nya nggak? Rumah Wendy. Rumah Wendy. Gue ini nggak deket ya teman-teman sama orang tua gue yang laki. Jarang ngobrol. Kadang sekadar basa-basi di rumah aja nggak pernah. Tapi semenjak ada Lugas dan gue ikut acara ini, dia sekarang jadi perhatian sama gue. Dan dia takut kehilangan gue. Dan gue cuma bilang terima kasih buat ayah Wendy. Tepuk tangan dulu yuk. Ayo udah makan belum? Belum ya? Sama aku juga ya. Gue lagi sebel sama orang rumah. Karena selalu bilang enak lu ya kerja sama artis. Ketemu artis terus, duit lu banyak. Hei, kata siapa? Yang banyak duitnya tuh artisnya. Gue mah tetep Uying. Makan nasi bok dingin. Dan gue juga sebel sama teman-teman gue yang di rumah gue. Dia bilang juga enak lu Ying kerja sama artis. Belagu sekarang lu gak pernah nongkrong lagi. Bukan yang gak mau nongkrong, tapi sejujurnya gue tuh mikir masa depan gue. Kalau gue sampai nongkrong, kalau gue terus yeay, kita tepuk tangan lu. Kalau gue masih nongkrong sampai sekarang, mungkin gue bakalan sama kayak lu. Hidup lontang-lantung, bangun siang, malam begadang, sore dikit makin nasi padang. Dan di antara Yarubun ini, gue tuh yang paling dekat sama Pak Wendy. Sampai-sampai dia nguap aja gue yang teriak, Sampai kayak gitu gue saking deketnya. Udah tahu kan, kenapa masih kaget? Dan gue sering nginep di rumahnya. Kalau gue tidur di rumah itu, nih teman-teman ya. Kalau gue tidur di rumah itu, pakai kipas angin, pakai kolor, nggak pakai baju. Nah, kalau gue tidur di rumah Pak Wendy nggak pakai baju. bukan itu paslenya. Semulai lagi ketawa sendiri anjing. Kalau di rumah Pak Wendy tuh dia pakai AC, tidur gua pakai AC, enak banget. Nah, gua tidur sama Kauki nih. Nah, tuh kedinginan tuh gua tuh. Jadi kalau di rumah Pak Wendy gua tidur tuh pakai jaket, celana jogger, kopluk. Itu kayak anak-anak jambore kata gua. Emang kebetulan Kauki lagi bakar api unggun. Sambil megang bendera semapur. Ayo Om Uying, ayo bisa. Ayo Uying. Dan kan karena saking dinginnya, gue cerita ke Bu Ayu, AC-nya dingin banget. Terus Bu Ayu bilang, Ying kalau dingin AC-nya kecilin aja. Iya, gue kecilin AC-nya. Kecil nih, enak nih, udah gak dingin. Gue tidur tuh. Terus gue nengok. Terus gue kaget. Lah Kauki. Lah kok gak pakai baju, cuma pakai kolor? Lah, ini Kauki apa gua sih? Apa gue kayak Kauki? Apaan sih? Kasih tepuk tangan yuk.
Dan gue juga berharap di Lugas ini apa yang gue capai itu terjadi, yaitu menjadi anggota keluarganya Wendy Cagur. Karena gue berharap di kartu keluarga ada nama gue, ya kan? Tahu kan? Ada Wendy Cagur, Buayu, Audi, Kauki, Aiko, dan gua. Tapi gua nggak mau kayak gitu. Gua maunya Wahyu Bani Pratama, Wendy Cagur, tanda kurung Tiri, Buayu, Aiko, Kauki, Audi. Itu gua pengen kayak gitu. Dan itulah impian gua selama ini. Dan doa-doa gua semoga terkabul dan dukun gua hebat menjadi hidup bahagia. Terima kasih. Uying. Ya, Pak. Iya, dia tadi udah jawab dia. Udah ya? Belum berapa kali sih jawabnya? Tadi awal udah bagus, udah naik, udah dapet lucu gitu, udah dapet. Cuman ke tengah-tengah ya kurang lah ya. Mungkin tapi ya, gue sih selalu percaya segala sesuatu tuh pasti ada hikmahnya gitu. Iya mungkin setelah ini lu jadi dilihat sama teman-teman BNN Dan makin yakin. Makin yakin. Dan makin yakin. Jadi Theo aja. Tapi kelihatan tegang banget loh. Kenapa kelihatan tegang? Karena lu aja punchline lu tuh ngomong ke Wendy tuh ragu tadi. Karena kan emang lu sama bapak asli lu kan gak akrab kan. Iya. Jadi iya lagi. Iya. Gue nebak doang mana. Gitu terus tadi yang nongkrong itu enak banget tuh yang nongkrong terus teman-teman lu ngajakin itu. Mungkin ada pematahannya kalau nongkrong terus. Coba gue kalau kayak lu nongkrong terus kerjaannya sampai sekarang. Gue bisa bisa aja gue jadi ada pematahannya gitu. Misalkan temen lu nongkrong nih, tapi kan nongkrong jadi begajulan, tapi lu patahin. Kalau gue nongkrong terus kayak lu, gue bakal jadi sukses. Mendingan gue malu deh kayak gitu-gitunya tuh. Pematahannya gitu. Cuman tadi nggak kelihatan, jadi kayak flat aja kayak kelihatan bingung ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan, karena season 1. Sama ternyata gue baru nyadar ini baju yang waktu itu gue kirim ke Wendy. Berarti Wendy dulu segini. Sekarang badan gede. Dan gue makin yakin pas lu pakai bajunya Wendy, lu adalah anak yang hilang. Makin yakin gue ya, karena ini baju itu baju Wendy kan, pas sama Wendy. Mungkin emang lu anak pertama. Gue nggak tahu. Karena kan biasa gitu, artis kan menutupi pernikahan pertama. Udah. Makasih. Ying. Ya, Pak. Gue cuma mau ngucapin makasih sama Tuhan karena mempertemukan gue sama anak gue yang gue juga nggak tahu ibunya di mana udah, karena gue udah nggak peduli sama dia. Tapi kalau gue perhatikan, Ying, emang lu itu sebenarnya udah bagus karena lu udah mulai ngomong tenang. Kelemahan lu adalah, menurut gue ya, ketika orang tertawa dengan jokes lu, di situ awal kehancuran lu. Kaget. Jujur, Pak. Kaget. Ya, saya ngerasain itu, jujur. Nah, lu perhatiin deh, lu begitu jokes awal lu dapet, orang ketawa, lu pasti berantakan ngomongnya. Sayang banget, Ting, gitu. Ya apa mana? Sini saya bacain. Sabar. Yang bacain. Ayo, ya apa? Saya bacain. Ya mungkin lagi. Ada iniannya, ada urutannya. Mungkin dia nulisnya nih. Ya, gitu kali. Bener, saya baca deh. Saya baca. Mana sih? Iya mana? Bapak bisa baca ya, Pak? Enggak usah, iya. Oke. Yaudah, ya apa? Ya maaf. Ayo, ya apa? Ya apa? Ya gue cuma berharap. Ini terusannya. Berharap bahwa nanti untuk di babak kedua di adu roasting lu bisa ngasilin jokes terbaik lu juga gitu, supaya lu bisa maju ke babak selanjutnya. Apa? Saya bacain. Apa? Ada. Ya Allah.
Oh, sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Emang dia nulisnya gitu. Udah baru. Iya, benernya. Ya udahlah, gitu aja dari gue, Ing. Enggak. Tadi kan kalau iya ya udah. Kalau harus ayo harus Gue doakan yang terbaik buat gue. Oke, gue doakan. Pokoknya gue berdoa terbaik. apa? Capek juga. Oke, gitu aja dikit. Ya, selamat malam, Ging. Malam Pak Diki. Sir. Kembang gosir. Novlik Flov. Seorang aktivis asal Ukraina. Yang pernah terkunci di gudang Ramayana Kebayoran. Sambil manekin. Iya. Dia pernah berkata, "You're not enjoy." Kamu tidak menikmatinya, maka kamu tidak akan bisa membaginya. Enggak, kok bahasa Indonesia? Jangan bohongin kita. Harus bahasa Inggris. Oh, iya. Kan dia orang Inggris ngomongnya. If you feel not enjoy it, you can share it. You cannot share it. Oke? Tahu share? Share go banggo. Share go banggo share. Orang Jawa, Pak. Gula ya? Salah saya. Gula Jawa. Gula Jawa kan yang bikin orang Jawa. Gula Iya. Iya, tadi ada beberapa punchline yang gue udah kepikiran, tapi ternyata lu nulisnya belum sampai di layer itu. Masih di layer 1, 2, bahkan masih jauh dari kata pematahan asumsi. Walaupun secara premis tadi gue udah bilang ke Bang Ajis dan cerita ke Bang Wendy, lu adalah salah satu komika yang bisa dibilang lah sekarang yang punya premis emas lah gitu. Karena kedekatan lu sama Bang Wendy dan lu punya tujuan khusus, visi misi lu adalah menjadi bagian dari keluarganya Bang Wendy dan masuk ke dalam kartu keluarganya Bang Wendy. Orang tuh nungguin banget, Ging. Apa aja yang terjadi di dalam keluarganya Bang Wendy selama lu di dalam. Bukan hanya lu tidur tapi makan gitu. Gue sih nungguin ketika lagi makan gimana atau sedekat apa sih Uing sama Bang Wendy gitu. Di saat Bang Wendy minta tolong sama Bu Ayu, manggil, "Bunda, minta ambilin ini dong." Bundanya nggak ada, tapi yang ada Uying, "Ying, ambilin ini Yong." Gitu. Ketika lu ambilin, lu harus nganterin ke kamar mandi dalam kondisi Pak Wendy lagi bugil kita kamar mandi. Atau, "Bunda, lapin dong." Kan Bunda nggak ada, lu yang lapin. Gue tunggu banget tuh. Terus Itu lu kan? Itu lu kan? Oh, lu yang pengen ya? Iya, gila. Parah, kok kebaca ya? Kebaca lu kayak gini. Iya kayak gitu ya. Jadi apa ya? Dalam stand up tuh ada banyak beberapa teknik. Ada hyperbolic, ada observasi, ada act out, little man in the big situation atau big man in the little situation. Ada comparison juga ada. Jadi lu tadi gue nungguin banget ada beat yang bapak lu tapi cuma di awal doang, sebentar doang tuh ngebandingin bapak lu sama Bang Wendy. Ketika lu ngebuka, gue nggak terlalu deket sama Bang Wendy sama bapak gue, tapi lu ngejelasin juga lu deket sama Bang Wendy. Gue pengen ada sesuatu yang terjadi di rumah lu bisa ceritain di sini gitu. Mungkin iya bapak lu mungkin cerita, "Wah, sama Pak Wendy lu cium tangan, sama gue kagak," misalnya begitu. Atau hal-hal yang dikeluhkan sama bokap lu ke lu gitu, ngelihat kedekatan lu sama Bang Wendy gitu. Apa sih yang kurang di keluarga ini? Kok bisa sampai lu pengen jadi keluarga Bang Wendy? Lu kan bisa teriak bisikin ke bapak lu, "Banyak bapak kurang dari keluarga ini." Bapak juga kalau jadi saya pengen jadi anak Wendy. Iya. Masih bisa, Ying. Iya kan kayak gitu kan, bisa ke sana arahnya. Gitu aja, Ying. Mudah-mudahan nanti lu bisa lolos ke grand final. Oke? Good luck. Terima kasih. Ada yang baru di babak 4 besar ini karena pemenangnya akan menentukan siapa yang akan menuju grand final Lugas Season 1. Para peserta akan diberikan babak roasting di mana mereka akan saling merosting selama 3 menit. Inilah dia babak roasting.
Selamat datang kembali di Lugas, lucu gak sih? Harus lucu. Kita akan mulai untuk babak roasting. Dari peserta yang pertama, langsung saja, Uying. Dia kaget. Oke Wing, waktu 3 menit. Silakan merosting teman-teman lo. Ya, pasti punya keresahan sama teman-teman lo. Harusnya sih jauh lebih mudah ya daripada bikin materi bebas. Silakan Ning. Assalamualaikum. Ya teman-teman, hari ini jadwalnya ngerosting. Gua nggak mau sebut namanya, siapa yang duluan bakal gua roasting. Gue cuma bilang, passwordnya! Tur lu nggak ikutan sih Tur, ayo dong. Lu nggak ikutan, payah nggak ikutan. Ikutan Lata, siapa tahu malu lu. Ya, gue sebenarnya pengen ngerosting tuh Andis. Nih. Andis nih, katanya dia doyan mijit, bener? Geleng-geleng dong. Katanya dia doyan mijit. Orang doyan mijit itu aturan bisa jadi sehat. Nah ini orang kok jadi banyak penyakit. 1, asam urat. 2, darah tinggi. Nah yang ketiga nih, sang bangau ya? Bukan. Orangnya ngantukan ini orang. Ini orang ngantukan. Pernah syuting Om Wen. Di sini nih, kalian tahu lah di sini. Dia duduk di sini. Kata dia ngeluh, Nying gue jangan di situ Nying, mata gue perih kena AC. Bener Nis? Iya, kena AC ini dia ngantuk. Ya udah lu pindah belakang situ. Nah, dia pindah tuh duduk di situ. Duduk, Om Wen lagi cerita, lagi ngobrol, maaf bintang tamu. Gue liatin, gak sengaja gue liat ke kiri. Nah, katanya di situ perih, di situ. Atau kan nggak kena AC ya, bisa matanya melek. Lah ini lelebat tidur, meremnya kenceng banget, kagak melek tuh mata. Nah gue samperin kan, Mas, sekalian mau dikeretek-keretek nggak? Mas, mau pijit dulu apa langsung main? Main gundu. Yuk kasih tepuk tangan dulu yuk. Nah, dan itu si Andis. Nah, ini si Catur nih. Catur ini dari Solo. Katanya dia pembalap. Punya motor Jupiter namanya Wedus Balap. Widih, Wedus Balap. Yang nggak tahu tuh artinya kambing balap. Kambing balap kalau nggak salah artinya ya. Nah, dia tuh pernah main di Tebet dan kejadiannya tuh jam 3 subuh ya Tur. Bener ya? Nah, pas dia lagi main setar, ngeber-geber, wer. Di belakang ada polisi. Pas dia naik, pas lagi bergeber, datang polisi. Pas dia geber, buar! Wah, polisi, buar! Lah, kok nggak jalan-jalan kata dia? Nggak jalan-jalan. Ternyata motornya masih ditinggal anjing. Dan juga si adek nih. Aduh waktunya lagi, serem banget nih waktunya. Dan ini adek nih. Adek ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Terus aja dulu. Lanjut Pak. Iya. Lanjut aja. Mau lanjut gak? Lanjutin aja. Lanjut aja dulu, Ying. Gak Pak. Gak apa-apa ayo. Gak apa-apa, lanjut aja dulu. Ya Pak, gak yakin Pak. Nggak ada berarti ya? Gak ada yang Ada, Gak ada, Gak yakin aja. Pak. Ya coba. Coba. Sikat aja, Ying. Ayo. Lanjut aja. Nah si Ade ini orang juga sama kayak Andis, latahan. Pernah lagi tuh dia latah di depan Teh Hesti sambil megangin remote, gak nyala-nyala remote-nya. dan dia punya Tuh Pak, gak apa-apa. Bisa Pak, ya Pak. Ya, Pak. Oke, Ying. 3 menit emang kelihatannya tadi jadi sebentar ya buat lu. Karena lu bridgingnya panjang banget. Kayak nggak langsung ngatain gitu. Kayak nggak langsung to the point gitu. Bukan ngatain, sorry. Nggak langsung to the point. Andis, apa yang perlu di roasting, Catur pun sama. Lu bridging lu terlalu panjang gitu. Jadi kayak gue sempet ngomong ke Diki gitu, apa
waktunya kurang ya 3 menit. Seharusnya kan kalau secara logika kan lu ngerosting 3 orang, waktu 3 menit tuh 1 orang 1 menit gitu. Minimal dapat 1-2 punchline, udah gitu. Lanjut ke peserta selanjutnya gitu. Jangan lu habisin ke, lu udah tahu nih kayaknya nggak dapet nih di Andis nih, ya udah lu lanjut aja ke peserta yang lain untuk lu roasting gitu. Gue sih menyayangkan ya, maksudnya gue tidak mendapatkan titik tawa yang benar-benar tawa gitu. Gue diem malah. Tidak terhibur sekali sama roastingan lu gitu. Sayang sekali. Itu aja dari gue. Makasih, Pak. Jeng, iya tadi kalau 3 menit dipecah-pecah itu bisa main cepet. Cuman kan artikulasi lu juga begitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan gue coba menurunkan ekspektasi kita kan kalau lu memang tidak terlatih untuk hal seperti ini gitu, ya nggak masalah juga. Gua percaya kalau lu yang sekarang akan berbeda dengan di panggung-panggung berikutnya. Nazar, terus juga ada Siti KDI. Beda acara di kompetisi apa nih? Main dangdut. Oh beda ya, beda. Oh sorry. Dangdut aja lah. Asik deh. Oke, coba tangan lo. Ini. Uying, selamat malam. Selamat malam Pak Ridit. Madam Lovely Sticks. Penyair asal Ukraina. Dia seorang penemu ujung saus. yang udah kering. Hitam. Iya, hitam. Ditutup ya? Iya, nggak ditutup begitu. Berkerak lagi. Iya, berkerak lagi. Uying. Nah, dia berkata itu ya. Uying. Iya, dia berkata. Ada, emang anaknya namanya Uying. Ya, McQueen namanya. McQueen. Iya. Tadi ada satu materi tentang si Andis yang dimana aja dia duduk dia ngantuk. Dia duduk di situ, gue pindahin, gue kena AC ngantuk. Gue pindah ke situ ya, dia udah pindah ke situ dia ngantuk lagi. Gue kena AC, gue kena AC ngantuk. Dia pindah lagi di mana-mana tempat dia duduk, dia ngakunya kena AC, padahal AC mati. Emang lu nya gula anjing. Kan bisa dapat ger dikit tipis-tipis, pindah lagi ke yang lain. Yang penting dapat gitu. Ini tadi kosong di Andisnya, pindah ke catur. Nambah kosong lagi. Semuanya kosong. Tahun kosong lu kontrak ini. Uying. Ada beberapa materi, bahkan dibilang semuanya materi belum solid. Kamu tahu belum solid? Berarti belum ajan. Sholat. Gila. Aduh, funny sekali aku nih. Iya. Observasinya kurang dalam banget karena seni dalam roasting adalah observation. Jadi observasinya belum dalam gitu kan. Karena budaya roasting ini di luar negeri itu adalah budaya penghormatan sebenarnya. Karena ketika lu observasi, lu meluangkan waktu untuk mencari tahu tentang seseorang. Dan itu effort. Dan itu adalah bentuk kehormatan dong. Lu meluangkan waktu lu untuk nyari dia sekarang lagi apa, dia sibuk apa, dia yang kesal apa gitu loh maksudnya. Observe-nya kurang dalam dan gue belum tersampaikan dari teman-teman lu ini keresahan lu gitu doang tentang mereka. Overall gue belum menikmati show-nya, belum menikmati materinya. Mudah-mudahan beruntung ya, Ing. Tepuk tangan, teman. Peserta kedua, Andis. Oke Andis, 3 menit. Maksimalkan kemampuanmu. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tegang ya? Caturianto. Tur, angkat tangan lo kalau gue panggil Tur. Catur ini tuh kalau di antara Yarobun paling maruk sama makanan. Apalagi kalau habis syuting, apalagi lu habis syuting Lukas ini. Tuh apa-apa tuh diambil sama dia. Roti diambil, makanan diambil, selang AC diambil. Anjing. Maaf tuh. Selang AC lu buat apaan? Buat bikin kopel. Paling buat tali kopel.
Wahyu Bani Pratama alias Uying. Di antara Yarobun, Uying ini pemegang keuangan. Apa-apa masuknya ke Uying. Tapi untuk Pak Wendy dan Bu Ayu, mulai hari ini harus hati-hati. Karena dia punya keinginan pengen nguasain harta Pak Wen. Kemarin itu baru aja satu dia rencana bilang, Dis kayaknya gue mau ngambil TV Pak Wen. Yang gue nitip kulkasing. Ya kan? Hati-hati pokoknya motor diambil, ini diambil. Sampai Mbak Dean mau diambil. Iya, Mbak Dean kan, mbaknya Pak Wen mau diambil. Jangan Ying, udah nikah. Wah. Gila, bini orang mau diambil, jangan Ying. Gue ceritain lagi nih. Sekarang gue kasih ini dah, gue kasih kisi-kisi aja sama lo nih ya. Lo mau ngasih gue gope atau gue bongkar, lo BO sama cewek yang belum cuci kaki. Ayo, gope. Oh enggak? Oh enggak. Bedanya apa? Ade Rohalid. Si penakut istri. 2024 nih bos. Sekarang ya mendingan deh. Tuh lo lagi disayang-sayang sama istrinya, lo tuh lagi disayang banget. Karena apa? Karena lugas. Hadiahnya puluhan juta. Gila. Lagian ya, kasih adek ini. Kalau situ dia sering berantem sama bininya. Lempar-lempar baju. Gue mau nanya nih malu ya. Gue mau nanya. Lo kawin sama siapa sih sebenarnya? Sama Puan Maharani. Lempar baju ani. Ya. Lagian juga, lo habis dari sini, lo jangan pulang, lo nginep ke rumah saudara lo aja. Gua nggak mau ada tragedi lagi. Lo dicocok pakai botol sampo. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Andis. Tepuk tangan dong buat Andis dong. Wah, lu luwes kembali, Dis. Lu lebih luwes daripada tadi yang lu bawain materi bebas lu. Ini yang gua harapkan gitu. Apalagi lu ngerosting temen-temen lu nggak cari yang terlalu dalam banget gitu, yang pinggiran tapi orang jadinya relate gitu. Banyak hal yang gua nggak tahu, akhirnya jadi tahu gitu. Dan fakta baru yang kalau waktunya masih panjang tuh Pak, 7 menit. Panjang Pak cerita dia. Dia panjang. Nanti bisa lu buktikan di grand final kalau lu lolos. Tapi yang pasti semua penonton di sini menurut gua menikmati. Awal memang lu terlihat seperti belum begitu mendapatkan mood lo gitu. Walaupun lo buka dengan santai gitu. Gua lihat pada saat catur, pada saat Ade di roasting, mereka mukanya tegang. Gua nggak tahu tegang karena berusaha ngebangun efek psycho war sama lo, atau memang mereka lagi mikirin materi mereka gitu. Tapi itu urusan mereka. Tapi lo cerita dengan lugas gitu. Lo cerita dengan santai dan efeknya semua tertawa, semua menikmati cerita lu, semua kayak relate sama apa yang lu ceritain gitu. Sesimpel itu sih menurut gua gitu. Jadi good job banget Andis. Andis. Ya, Pak Ajis. Ini baru roasting kayak gini. Puji Ajis. Bukan berarti Uying nggak roasting ya? Bukan. Iya. Uying juga roasting, tapi efeknya nggak yang aduh anjing, nggak gitu. Ya roasting tuh harus menimbulkan efek sebel. Ya. Tapi sebel bukan akhirnya jadi berantem ya. Maksudnya sebel, wah dia bisa ngulik gue sejauh ini, lucu lagi. Dan kalau di kalangan komika roasting itu hal yang biasa. Tadi pertama lu ke siapa yang roasting ya? Lupa. Uying, Catur kena,
ke Uying, apalagi kena. Wah itu lucu banget. Emang bedanya BO yang cuci kaki emang enggak apa ya? Harganya beda ya? Bercanda. Nah, begini. Ini nih. Aja. Gitu. Udah. Kalau secara roasting ini bagus. Ntar kita lihat dengan penjumlahan yang sebelumnya. Oke. Thank you. Ya, makasih Pak Cis. Selamat malam, Andis. Selamat malam Pak Diki. Iya, Miss Mispersepsi. Salah paham. Iya, Miss Britney McAllister. Oke. Oke, dia seorang aktivis asal Ukraina. Lu demen banget Ukraina sih. Semua dari sono. Gue perhatiin semua dari sono. Iya, Ukraina semua. Yang ada di kepala lu cuma Ukraina ya. Iya. Nggak ada negara lain. Ukraina sama Tobago Trinidad, cuma itu aja. Ternyata duit yok. Susah gitu kan. Oke, atau Neblok North, dia asal mahasiswa yang masih aktif di Fakultas Ekonomi di daerah Ghana. Dia Daerah Ghana. Iya. Berarti Ghana University. Iya, Ghana University. Dia pernah kegembok di kantinnya selama 2 hari. Entar dulu. Kantin kan terbuka. Dia kegembok di mana? Itu dia. Jadi ada kantin kan bisa. Somai, bakso. Nah, dia kekunci di situ. Di perpus. Sebelahnya bakso itu di perpus. Oh, berarti perpus dari awal ngomong. Iya, memang sebelahnya ada kantinnya. Oh, iya, gitu. Berarti kegemboknya di Kantor. Si Wendy paling jago mancingnya dia. Pantas mahal si Wendy nih. 55. 48. 55 sekarang. 48 sekarang. Ya Allah. 55. Itu potong pajak. Potong pajak. Iya. Satu episode. Puasa kali 2. Puasa kali 2. Belum bill in. Nggak usah. Ayo lanjut. Sorry. Lanjut aja. Kacau. Oke. YouTube-nya. Saya dapat red card-nya. Gila. Kata saya, woi, gede banget nih. Tadi bilang gitu. Oh, ke Lombok dong. Cabe Lombok. Oke. Lombok. Keluar duit dong Lombok. Iya benar. Iya itu benar. Benar ya? Lurus ya. Iya, beliau berkata di kantin saat itu namanya siapa? Gue lupa mahasiswanya. saya juga, Wendy. Allah, pantas disayang Trans 7 dia nih. Pinter sekali dia. Wendy gila. Bill in aja. Iya gak usah. Lu suka mancing nih Pak. Jadi suka dia Pak. Saya diem dari tadi. Bapak nengok seperti itu. Oke, Andis. Instagram 30. Story Wendy. Aneh banget ini. Iya. Dia pernah berkata tadi, saya suka kalimat terakhir ketika kamu merosting Ade. Pala dicocok botol sampo. Maksudnya dicocok botol sampo. Ada sebuah narasi kalau sampo kan cocok nggak cocok dipakai. Ini kenapa kamu cocok di sini dualisme makna ya kan? Cocok di sini cocok gitu kan? Oh, oke, dicocok kepalanya. Oh, oke. Dalam artian itu dizolimi ya, oke, biar berdarah gitu palanya dicocok gitu. Ah, gua cocok juga loh, gitu kan? Kayak gitu ya? Itu kejadian asli? Benar? Oke. Sedikit penambahan saja dari saya. Kamu minta cut? Tidak akan. Saya gelontorin semuanya pokoknya di sini untuk sebuah tayangan. Ini sangat bagus sekali. Andis, tepuk tangan. Best, keren. Oke, kita ke peserta ketiga. Peserta ketiga adalah Catur. Suka nih. Makin pedas-pedas begini suka nih. Oke, Catur. Oke. Let's go.
Do your best. Santai aja. Habisin waktu 3 menit. Kasih yang terbaik. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik. Adik ini selalu ngebawain materi tentang broken home atau perceraian. Tapi yang dibawain materi tentang perceraian orang tuanya. Kenapa sih lo jauh-jauh mikirin materi tentang perceraian orang tua lo? Kenapa enggak perceraian lo sama mantan bini lo? Ups. Takut baju lo dibakar ya? Atau kunci motor lo dibuang lagi? Jangan deh. Nanti yang ada dia tidur lagi di pom bensin. Dia tidur di pom bensin, bininya yang kebakaran. Unying. Unying ini susah banget untuk dicari aibnya. Bukan nggak ada, tapi emang dia terlalu pintar ngumpetinnya. Dari 10 orang ini, cuman Unying yang dipercaya sama Pak Wendy. Mau Unying bohong, gue yakin Pak Wendy tetap percaya. Bahkan pas gue cerita tentang keburukan, Pak Wendy nggak percaya sama gue. Padahal yang gue ceritain keburukan gue sendiri. Andis. Andis ini ya. Apa kabar Pak Surya? Kok Pak Surya sih? Apa kabar Om Kicuy? Kok Om Kicu sih? Abis gue kompetisi ini berasa ngelawan Pak Surya sama Bang Kicuy. Gimana Gidis? Enak, tiba-tiba masuk ke 5 besar. Gua udah kehabisan materi. Lo enak banget tinggal ngebadanin. Kurang enak apa coba? Abis materi lo dari orang semua sih. Kalau begini, jangankan lo, Limbat aja juga bisa lucu. Gimana, Dis? Sekian gue Memet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catur. Good. Catur. Coba. Silakan lu. Catur itu tadi bener kan yang gue bilang di awal, lu tuh kasih lihat jongkok lu itu. Jelek tapi kita suka. Iya. Karena lucu itu tuh ketika kita ngerasa nggak cocok lo kayak gitu tuh, tapi lucu itu. Dan roasting lu tuh wah, kalau kata meme-meme di Twitter, BPJS don't cover. Jadi itu tadi kebakar semua tuh, tidak ditanggung BPJS tuh. Rasa bakar semua tuh. Ade tuh lihat tuh. Jadi mumi. Tuh, lu lihat. Tadi Ade pas lu roasting tangannya di paha. Sekarang di situ. Kayak lihat tuh. Kayak abis diomelin provos. Karena nggak pakai helm di Halim. Lu lihat tuh. Bagus. Tidak menyangka ya kalau lu bisa seperti ini. Dulu kecil gue yang gendong. Bapak terlalu jauh ambilnya Pak. Terlalu jauh nariknya. Jauh ya? Iya. Jauh. Kayaknya lu bakal jadi besar sih. Wah, parah deh. Kalau habis lagi ngomong Mencoba menutup pujian-pujian yang diberikan ke Catur. Ini dengan sengit take out banget dia nih, ini. bahaya. Parah. Suka gue sayurnya nih. Ini Catur, udahlah lu. Nah ini gue jadi kepikiran Andis.
Apa bener Andis materinya ditulis scene orang? Karena gue di dunia ini gue cuman baru tahu ada orang yang materinya ditulisin cuma dua orang. Soekarno-Hatta, autoproklamasi itu kan ditulisin, ditulisin. Iya. Sayuti Malik. Iya, yang ngetikin. Iya. Sayuti Saya kira Malik. bukan punya stand up ya, bukan? Oh iya. Banyak sih yang ngetikin itu ya. Nah, kita yang jauh ya, global aja. Ya, global ya. Ya, kalau memang nanti kita akan bikin tim investigasi. Iya betul. Kita akan panggil Bapak Mahfud MD. Juga Bapak Mukhtar Pahpahan. Gila jauh sekali. Dan Anhar Gonggong. Sejarawan. Oh iya. Sejarawan. Iya. Benar. Kita akan cek kalau ya memang Andis materinya terbukti ditulisin. Iya. Kita nanti Iya. akan hukum dia Iya. dengan cara kita pendengarkan Mars Pemilu 3 jam. Tersiksa. Udah saya udah milih. Saya udah milih. Udah stop gitu. Iya. Tersiksa batinnya kena psikologisnya. Iya, betul. Itu aja dari saya. Ya. Keren, Catur. Malam Catur. Malam, Pak. Oke. Madam Gladys. Seorang CEO Mas Pion. Mas Pion. Iya. Itu ada takutnya ya beneran ya. Ada GM. Aktivis asal Ukraina aja deh. Gila. Memang banyak aktivis Ukraina tuh yang kritis tentang dunia stand up nih. Makanya gila tidak ada ya. Gila. Menikmati sekali gua dari awal sampai akhir, benar yang di gadang-gadang oleh Pak Windy. Nggak tidur ya kalau gadang-gadang. Begadang. Gila. Funny sekali aku. Hey. Kamu menjadi kuda hitam di sini. Jadi dari awal sebenarnya ekspektasi kita ke Catur tuh ada sedikit kurang yakin, tapi lama-lama lu bisa membayar ekspektasi kita. Ternyata wah ini bakalan jadi sesuatu nanti nih di akhir-akhir babak atau show gitu kan. Ternyata lu berhasil membuktikan di sesi roasting ini. Keren banget deh pokoknya. Keren. Tadi lu udah ngasih tahu lagi ada ngengkang-ngengkang lu itu. Wah, gila itu keren banget sih. Memperkuat setup dan punchline-nya. Ternyata itu works ya. Works banget. Ternyata lu makin ngengkang, makin jelek. Makin suka aku. Itu dia. Iya. Karena Madam Gladys dari Ukraina berkata, when you're still ugly, you're ngengkang, but I like it. Oke. Selamat. Catur, wah gila, gue standing ovation buat lo. Karena gue selalu bilang lo sebagai di Lugas ini season 1 sebagai kuda gemoy. Dimana? Ya, kuda hitam. Kuda hitam di kompetisi ini. Lu dari yang tidak meyakinkan, udah mau menyerah, lu harus terima kasih sama Hans sama Nanang yang udah memberikan keyakinan sama lu. Di tengah mereka juga sedang berkompetisi melawan lu. Tapi mereka begitu sportifnya tetap memberikan dukungan sama lu. Artinya apa? Mereka percaya bahwa lu punya potensi. Dan di roasting ini menurut gua lu memperlihatkan itu. Dan omongan gua tadi di babak sebelumnya, lu cerna, lu pakai gitu. Materi-materi lu menusuk. Ini roasting sesungguhnya. Ya, betul. Bahkan gua melihat ketika lu ngomong ke Ade, lu ngomong ke Uing, lu ngomong yang berasa banget itu pada saat lu ngungkapin, I don't know, mitos atau fakta tentang Andis. Itu kelihatan banget tuh muka Andis tuh. Panik ada disco. Biarkan penonton menilai apakah roastingan lu itu fakta atau mitos. Biarkan aja bergulir gitu. Gua berharap lu jadi kuda hitam terbaik gua. Iya. Bahkan Tur kalau grand final nanti kalau lu masuk dalam posisi diri pun lu udah begini. Ya, Catur. Tepuk tangan buat Catur, luar biasa. Thank you Catur. Gila. Peserta keempat, kita sambut, ini dia Ade.
Ade, peserta terakhir. Ya Pak. Lu udah menerima roastingan dari 3 peserta yang lain ya. Ada yang kena, ada yang enggak. Ini waktunya lu nunjukin ke penonton. 3 menit, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catur. C-A-T-U-R. Kalau dibaca anjing. Catur ini udah tahu semua. Catur ini anak motor, anak pembalap. Kalau di jalan itu dia suka lebay. Bikin teh tarik. Sebenarnya lu pembalap mau ngapain sih? Lu mau balapan apa mau buka teh solo? Kurang kenal lagi. Yo. Andis Nugraha. Catur tadi jongkok dong bisa lucu. Lu berdiri nggak lucu kan? Soalnya kan yang jongkok IQ loh. Tapi gue punya pantun buat Andis. Si Andis pergi ke Hong Kong. Jelek begini dibilang cakep. Cakep dari mananya? Cakep dari Hong Kong. Lagian lu ngapain mau callback apa masuk callback buat datang ke sini sih Dit, mau ngapain? Percuma lu jadi juara juga lu cuman kebagian 20% Dut. Sisanya lu bagiin ke Pak Surya, Kicuy, Kokong. Dan 20%-nya juga lu paling buat kasih ke itu apa namanya? Terapis Pak biar dipanggil ayah kan? Unying. Gue nggak tahu, gue nyari kesalahan dia. Bingung gue sama muka polosnya. Gue ini temenan sama Unying udah lama, udah dari kecil gue sama Unying. Dari dalam kandungannya Nying ya. Gue kenal sama dia tuh udah pas dia main angklung. Main angklung tapi nggak nikung kan Nying? Ya kalau nikung kan nggak enak lah Nying sama keluarga lu. Pak Wendy, Bu Ayu. Kan nggak enak, nanti di DM lagi gimana? Gua ada banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Adek, lu menutup sesi roasting ini dengan gegap gempita juga. Tapi jadi satu pertanyaan buat gua. Ketika satu orang memberikan materi roasting terhadap sesuatu, mungkin orang masih ragu apakah itu mitos atau fakta. Tetapi ketika ada 2 orang jadi yakin menggunakan materi itu, orang jadi makin bertanya-tanya. Apakah ini fakta atau kenyataan sesungguhnya? Tapi nggak apa-apa. Biarkan orang memberikan penilaian. Seperti kata lu bilang, andai memang benar yang lu roasting masalah persentase itu, semua itu akan kembali ke Allah. Wah. Karena gua yakin kalau dia berbohong, yang menang akan hanya mendapatkan 2,5 liter beras aja.
Nggak lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Tapi aku masih nggak percaya dengan apa yang mereka ucapkan berdua. Gitu. Betul. Aku masih yakin kok kalau misalkan apa ya, itu cuma mitos aja. Kecuali Uying punya pemikiran yang sama. Nggak. Tahu lo menutup ini dengan bagus. Makasih. Walaupun ada beberapa yang belibet gitu. Nah, Adek, emosi ini yang gue pengen lu ada pada saat lu membawakan materi bebas lu, materi personal lu. Di grand final nanti akan ada bukan hanya 2 babak, akan ada 3 babak dan semuanya butuh emosi lu. Gue pengen lu menaruh emosi seperti ini, gitu. Nggak cuma flat aja, emosinya enak, jadi orang lihatnya juga enak, ketawanya terbahak-bahak gitu. Oke? Iya, Pak. Jadi secara overall, great job. Ini ada beda banget kayak stand up biasa. Berarti kebukti lu memang bisa diubah. Betul. Apa istilahnya, Pak? Personanya. Personanya bisa diubah. Malah enakan kayak gini nontonnya. Bener. Lebih enjoy gini. Kita tuh nggak tahu lu mau ke arah mana. Catur, C-A-T-U-R, woi, dibaca anjing. Itu lucu banget, itu lucu. Itu lucu. Padahal kalau tadi kan kita sempat kombut ya berempat. Padahal itu nggak ada tuh yang awal. Tapi lu bisa manfaat itu namanya kalau nggak salah keajaiban panggung gitulah Pak istilahnya ya. Jadi lu bisa mengolah itu. Dan lu bisa nge-callbackin omongan Catur ke Andis. Persentase. Itu sih keren sih, maksudnya lu bisa peka gitu, bukan yang kaku banget. Ini gue pengen lihat lu yang happy kayak gini, lu yang santai, happy banget. Mungkin lu terakhir happy kayak gini sebelum cerai ya. Jadi maksudnya ya gitu. Ini bagus banget, bagus deh, bagus. Makasih, Pak. Keren. Tepuk tangan dong. Selamat malam, Adek. Malam juga, Pak. Mister maksudnya. Mr. Stanley McAguire. Dia seorang aktivis Dari Tobago Trinidad. Yang pernah nyasar di daerah Tebet Timur Dalam. nyari apa? Baju biasa. Distro Distro gitu. Oh, distro. Nggak ketemu. Dia nyari celana mambo. Udah. Ada garisnya. Oke. Ya, alien workshop gitu modelnya. Iya. Nggak ada kan itu adanya blue sama tendensis. Enggak ada ya. Sorry. Celana mambo tuh garisnya berapa? 3. 3. Iya. Adidas garisnya 3. Kalau yang 2 tahu gak? Apa? Tespek. Gila si Ajis nih. Seorang aktivis itu berkata, Oh, tadi itu belum ya? belum. Namanya siapa? Siapa? Aduh, Wendy nakal. Dia seorang aktivis itu berkata, when it's getting hot, it's hot like a sambal burudi. Oke. Ketika ini udah mulai panas, ini bahkan lebih pedas dari sambal burudi. Jadi kita malam ini kita appreciate banget untuk sambal burudi yang udah. Ini gitu ya. Pokoknya semuanya saling merosting, pedas, makin mengeluarkan. Apa aja sih Bapak nih? Sambal Burudi itu, Burudi lagi ngulek. Iya. Dia nonton TV. Iya. Tetangga lewat. Iya. Nyambel. Iya nih. Loh, nonton juga. Iya, sambal Burudi. Sambil Burudi. Oh, sambil Burudi. Maaf, saya luruskan aja. Tidak apa-apa. Saya nggak yakin. Iya, Bapak. Cuma mau saya cuek orangnya. Cuek orangnya. Nggak peduli. Bodoh amat, yang penting lempar aja dulu. Bener, kalau bisa itu dibuang aja. Nggak mau. Sambal Burudi itu kisah itu terjadi ketika Burudi tuh waktu masih pernikahan pertama dengan Mbak Rudi, lagi nyambel di depan TV. Dia lagi nyambel, tetangganya, dia nyambel di halaman. Ya, halaman rumah tetangganya. Karena halamannya penuh banyak motor. Boleh dong.
Siapapun boleh nyambel di alam. Gila. Enggak ya? Apa? Kok boleh dong? Seakan-akan orang boleh nyambel di rumah orang. Oke. Gua lurusin ya. Ini sebenarnya kalau sejarahnya sambal Burudi, Silakan, Pak Willy. ini bukan sambal yang diciptakan sama Burudi, itu salah. betul, Atau betul. bahkan sambil nonton itu salah gitu. Ini. Karena ini terjadi sambal Burudi ini waktu ada 2 orang cowok Ya. mau makan bakso. Nah, Mereka udah ada baksonya, udah ada kecap dan segala macamnya, tapi nggak ada sambal. Nah 2 orang itu namanya si Rohman sama si Adi gitu. Nah ada abangnya, nih sambelnya. Nah Rohman ngomong ke si Adi, sambel Burudi gitu. Burudi. Tuh, sambel Burudi gitu. Keburu Ambil habis. gitu. Iya, Burudi. keburu diambil. Burudi. Gitu. Iya. Tapi tuh apa lagi? Yang itu nggak usah tayangin kayaknya saya kayaknya. Tipis banget soalnya. Tapi itu versi Indonesia loh. Versi Indonesia. Ini kan sambal Burudi tuh udah sampai Australia. Masa? Udah sampai Australia. Australia, terus ke India, terus ke Eropa. Wow. Terus lagi ke Rusia. Iya. Terus ke Thailand, Singapura, ke Jakarta lagi. Oh, udah ke Jakarta lagi. Iya, itu kemana-mana. Muter kemana-mana. Itu awalnya di luar negeri beda. Oh, gimana? Ada bule, Nah, ini dia. lagi main nih. Ini menarik sekali. Terus dia suka sambel. Terus dia ngomong, nanya, sambel bu, gitu. Iya. Disangka ibu-ibu ini nanya, sambelnya udah siap belum? Terus ibu-ibunya, sambel bu, ready. Hah? Oh, Rudy, sambel. Ya, seperti itulah makanya. Ya, itulah sangat menghibur sekali tentang sambal Burudi ini. Dan kalian memberikan performa yang terbaik pada malam hari ini di sesi roasting. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Hebat sekali. Ya, makasih teman-teman udah hadir malam hari ini. Saya cuman mau kasih tahu aja buat kalian semua, kalau penampilan kalian udah bagus banget. Ya. Kalau secara 2 babak masing-masing punya kelebihan kekurangan. Andis dari sisi stand up-nya bisa dibilang agak berbeda pada biasanya, tapi di roasting tampil dengan bagus. Catur juga sama dengan Andis bajunya, dan juga Gimana sih Bapak Iya. nih? sama Adek, nggak kelihatan sama Adek, nggak kelihatan. Terus Dek, ini terlalu kelihatan sedikit. Nah ya, Adis aneh deh. Ade bisa dibilang menguasai kedua babak. Nah, untuk mas-mas piano ini, Uying, Pak. Uying, Iya. kalau secara penampilan mungkin titik tawa kamu nggak banyak, tapi saya punya kepercayaan tersendiri di penampilan kamu. Kita lihat saja nanti. Oke. Dan satu nama yang gue sebutkan malam ini akan berada di posisi aman. Dan nama itu adalah Adek. Selamat, gue aman. Oke teman-teman, dari awal gue membuat Lugas ini sekali lagi adalah motivasinya untuk ajang kalian belajar, memperbaiki hidup kalian, menaikkan bisa dibilang kualitas hidup kalian. Pilihannya cuma mau dibelajar atau tidak.
mau memperbaiki diri atau tidak gitu. Dan sekarang udah babak 4 besar, kita akan mencari 3 orang grand finalis yang akan bertarung habis-habisan di babak final nanti, disaksikan oleh lebih banyak lagi penonton. Seperti tadi udah disampaikan, semua ada plus minusnya nih dari 3 orang ini. Uying ada plusnya, ada minusnya. Catur pun sama. Terlihat sepertinya plusnya banyak, tapi juga ada minusnya, dan minusnya juga sangat mempengaruhi. Andis juga sama. Andis belum berada di performa sesungguhnya. Masih ya nggak begitu balance. Jadi maaf, Catur. Lu terpaksa nemenin Andis di grand final. Terbalik. Catur anjing. Sujud ke depan. Terbalik. Sujudnya ke belakang anjing. Udah Bang Ajis, udah deh. Ampau sama itu. 1, 2, 3, cek. Kanan kiri. Di bawah dulu. Ini kan sini aja biar dia ada bagi dua. Ada tayangannya. Kalingan Bapak nih. Mana sih? Mau kemana? Sini Bapak sini. Oke. Tepuk tangan dong buat Uying. Gak mudah udah ngapain sih? Ada sini ya. Gak mudah untuk berada di posisi 4 besar tuh gak mudah. Tapi Uying melalui semuanya dengan sangat mudah. Kenapa Pak? AC. Takut ngantuk ya? Kena leher. Oh kena leher aja. Melalui semuanya sangat mudah. Kenapa? Karena yang lain ternyata tidak mau memberikan hal yang begitu maksimal buat penampilannya. Kita berharap sama lo, Uying, tapi ternyata lo tidak menjawab harapan kita itu, terutama harapan gue dengan baik. Gue nggak tahu ketakutan lo apa, dan terpaksa harus berhenti di babak 4 besar dan nggak masuk ke babak grand final. Jadi apapun itu, boleh tepuk tangan sekali lagi buat lo. Semoga lo nggak berhenti untuk mengejar mimpi-mimpi baik lo, untuk lo sukses, kecuali mimpi lo menjadi anggota keluarga gua. Karena sudah tertutup semuanya. Itu aja sih paling dari gua. Oke, selamat malam semua. Malam, apa kabar ya? Saya lagi menyapa penonton. Oh, enggak kirain. Sir Robert Enggak usah itu. Masih ada. Seorang pionir penemu tato tersanjung. Oh gitu, tersanjung. Miring. Dia berkata, do your best and give your best for your life. Dan malam ini semuanya menurut gua empat-empatnya telah memberikan show performance yang sorry. Ada fix itu. Oke. Pokoknya empat-empatnya menurut gua nih Bang Wendy, Bang Ajis dan semua penonton di rumah dan di studio, pokoknya mereka telah memberikan maksimal push the limit dah, kan dari semuanya. Yang khasnya dalam kompetisi adalah ada yang terbagus, ada yang terjelek. Nah, yang terjelek malam ini adalah Uying secara performa. Ya gitu. Jadi apapun yang terjadi, Uying tetap semangat ya. Gitu aja ya. Oke. Siapa? Wah, siapa nih? Wah, siapa nih? Kadi. Sampai ketemu di grand final. Mau saya? Kasih ya. Seperti kayak nggak tahu kenapa di di Asar Senap ini saya nggak bisa maksimalin di hari ini ya. Nggak tahu dengan alasan apa juga, kayaknya nggak perlu juga, nggak cocok karena emang dari sayanya emang lagi lemah dalam membuat materi. Saya cari caranya biar ke trigger buat bikin materi gitu. Kadang saya orang juga lupaan juga gitu. Apa nih mau dibikin materi nih biar keresahannya ada gitu. Ya yang udah bertahan
sampai 3 besar. Jangan menyerah, terus semangat bikin materi bisa mungkin bisa menghibur buat semuanya. Dan saya ini keluar kayak gini karena banyak yang taruhin saya buat keluar. Tapi enggak itu bercanda. Udah itu aja, Bu. Nasi Padang. Ya, nih. $700.000. Terima kasih.